Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Biggy Ferry. Pada Volvo Truck ini terjadi masalah, yaitu saat engine running atau engine hidup, tiba-tiba engine tersebut mati sendiri. Jadi informasi seperti ini kami dapatkan dari operator yang mengoperasikan kendaraan Volvo Truck ini. Sekarang kita lakukan pemeriksaan. Jadi pada display monitor ini total engine hours dan odometer tidak bisa ditampilkan. Artinya terdapat masalah pada kendaraan Volvo Truck ini. Selanjutnya kita lihat pada menu diagnostik, kode kesalahan apa saja yang ditampilkan. Pertama, kita buka fault diagnostik pada engine system. Di sini pada engine system tidak bisa ditampilkan kode kesalahan atau operation failed. Kemudian pada info display system, di sini terdapat kode kesalahan mengenai data link. Kemudian kita periksa juga pada vehicle system. Di sini terdapat kode kesalahan mengenai road speed. Kemudian ada juga kode kesalahan mengenai data link MID 128. Setelah dilakukan pemeriksaan pada menu diagnostik, rata-rata kode kesalahan yang ditampilkan pada masing-masing control unit mengenai data link, karena data link tersebut yang menghubungkan antara satu control unit dengan control unit yang lainnya untuk saling bertukar informasi. Oke teman-teman, sekarang kita coba menghidupkan atau start engine. Setelah kita coba untuk menghidupkan engine, hasilnya engine tetap tidak bisa menyala atau engine tidak bisa running. Dari kode kesalahan yang ditampilkan pada menu diagnostik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan power supply atau fuse yang ada di dalam dashboard kabin. Oke, pertama kita lakukan pemeriksaan pada fuse untuk engine electronic control unit. Karena pada saat kita melakukan pemeriksaan pada menu diagnostik untuk engine system tidak bisa terbaca atau operation failed. Fuse engine ECU ada pada nomor 40 dengan kapasitas 15 ampere. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata fuse engine ECU-nya putus. Jadi kemungkinan fuse ini yang menjadi penyebab terjadinya masalah pada kendaraan Volvo Truck ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa fuse nomor 40 ini bisa putus? Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita coba mengganti fuse nomor 40 ini dengan fuse yang baru. Kemudian kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada fuse yang baru. Jadi sebelum fuse kita pasang, kita periksa dulu pada fuse test apakah fuse tersebut masih bagus atau tidak. Jadi fuse ini masih bagus. Selanjutnya kita lepas fuse yang sudah putus tadi dan kita pasang fuse yang baru. Setelah dilakukan penggantian fuse nomor 40 dengan yang baru, sekarang kita on-kan dulu kunci kontaknya.
Kemudian kita lihat pada fuse nomor 40 atau fuse engine ECU. Saat kunci kontak kita posisikan on, ternyata fuse 40 sudah putus. Artinya terdapat short circuit pada jalur dari fuse 40 yang menuju ke engine ECU. Begini hasilnya saat kita perlambat videonya. Jadi saat kunci kontak kita posisikan on, pada fuse 40 terjadi percikan bunga api. Sekarang kita buka penutup fuse-nya untuk memastikan. Setelah fuse nomor 40 sudah kita ganti dengan yang baru, kemudian kita on-kan kunci kontaknya, hasilnya tetap seperti ini. Fuse nomor 40-nya putus lagi. Dari fuse 40 tadi, jalur power supply kemudian menuju ke soket MA, selanjutnya menuju ke soket EI ini. Jadi pertama kita lepas soket EI ini untuk memastikan apakah saat kunci kontak di on kan fuse tersebut masih putus atau tidak. Fuse yang putus tadi kita ganti dengan fuse yang baru. Oke teman-teman, ini adalah fuse yang kedua yang akan kita pasang pada fuse nomor 40. Jadi setelah fuse ini kita pasang, selanjutnya kita posisikan on kunci kontaknya. Kita perhatikan apakah fuse tersebut akan putus lagi atau tidak. Sekarang kita lepas fuse tersebut, kemudian kita pasang pada fuse test untuk memastikan fuse tersebut masih aman atau tidak. Hasilnya fuse nomor 40 masih bagus atau tidak terjadi short circuit. Jadi jalur kabel power supply dari fuse nomor 40 yang menuju ke soket EI masih aman dan tidak ada short circuit. Sebelum kita melepas soket kabel pada komponen elektrik, disarankan atau diwajibkan untuk mematikan kunci kontak. Selanjutnya kita pasang kembali soket kabel EI ini. Selanjutnya kita lepas soket kabel yang ada pada engine electronic control unit. Jadi untuk kedua kabel tersebut akan kita lepas. Kemudian kita hidupkan lagi kunci kontaknya. Sekarang kita lihat pada fuse nomor 40 saat kondisi soket kabel EI kita pasang dan soket kabel pada engine ECU nya kita lepas. Hasil dari kedua pemeriksaan seperti ini, fuse nomor 40 masih bagus atau tidak putus dan tidak terdapat short circuit dari fuse nomor 40 sampai ke soket kabel pada engine electronic control unit. Selanjutnya kita pasang soket kabel pada engine control unit. Setelah soket kabel EI dan soket kabel pada engine control unit kita pasang, selanjutnya kita posisikan kunci kontak ke posisi on. Hasil dari pemeriksaan ini, fuse nomor 40 terjadi short circuit atau fuse-nya putus. Sekarang kita lepas soket kabel pada engine control unit. Kemudian kita pasang pada engine control unit yang lainnya
untuk memastikan penyebab masalah pada kendaraan Volvo Truck ini. Oke, sekarang kita pasang kedua soket kabel tersebut pada engine control unit ini. Jadi tujuan saya menggunakan engine control unit yang lain adalah untuk memastikan apakah saat kunci kontak diposisikan on, maka fuse tersebut atau fuse nomor 40 tersebut masih putus atau tidak. Setelah soket kabel tersebut sudah terpasang pada engine control unit, selanjutnya kita ganti fuse nomor 40 yang putus tadi dengan fuse yang baru. Selanjutnya kita posisikan kunci kontak ke posisi on. Setelah kita lakukan pemeriksaan seperti ini, hasilnya fuse nomor 40 masih bagus saat kunci kontak kita posisikan on. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, di sini saya menyimpulkan terjadi masalah atau short circuit pada engine control unit yang terpasang pada kendaraan Volvo Truck ini. Oke teman-teman, setelah ditemukan pokok dari permasalahan pada kendaraan Volvo Truck ini, selanjutnya kita coba untuk menghidupkan engine dengan kondisi engine control unitnya terpasang seperti ini. Yuk. Coba mana lagi? Pisan mana? Mana? Ya. Setelah saya coba untuk menghidupkan atau menyalakan engine, hasilnya engine hanya bisa crank tetapi engine tidak bisa running. Karena pada kondisi saat ini saya hanya mengganti control unit tanpa melakukan penggantian VQ dan LCM. Akibatnya pada kendaraan Volvo Truck ini terjadi perbedaan sasis ID antara engine control unit dengan control unit yang lainnya. Akibatnya engine tidak bisa menyala atau engine tidak bisa hidup. Pada video saya yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, jika kita meminjam engine control unit dari kendaraan yang lain harus disertai dengan VQ dan LCM yang sasis ID-nya sama dengan engine control unit tersebut, agar engine pada kendaraan Volvo Truck tersebut bisa menyala atau bisa hidup. Tetapi teman-teman jangan khawatir, di sini terdapat satu cara yang bisa kita lakukan jika kita hanya menggunakan atau mengganti engine control unit tanpa mengganti LCM dan VQ. Yang kita lakukan adalah memotong salah satu kabel yang menuju ke engine control unit. Untuk kabel mana yang harus kita potong agar engine bisa hidup, teman-teman bisa melihat pada video saya yang selanjutnya. Setelah kabel tersebut sudah saya potong, hasilnya engine sudah bisa menyala atau engine sudah bisa hidup. Oke teman-teman,
Selanjutnya kita pindahkan atau kita evakuasi kendaraan Volvo Truck ini ke area workshop untuk dilakukan perbaikan yang selanjutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.